malam teman-teman semua. Ini ramai banget ya. Jadi aku mau on cam dulu, asik. Oke, ya, mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang kenal sama aku, ada yang belum. Jadi kenalan dulu, aku Irfan Keto Fabian ya. Aku dari IE22. Jadi aku di sini diminta Kang Hari buat ngajar Esprep PIE Mikro ya. Cuma karena aku hari ini belum terlalu sehat ya, dari kemarin aku sakit. Jadi kemungkinan aku bakal banyak jeda. Jadi mohon dimaklumi karena aku butuh banyak cairan. Jadi aku nanti kalau misalnya ada jeda banyak, mohon dimaafkan ya. Jadi kita bakal bahas soal, teman-teman. Jadi ini soal yang diberikan dari divisi CEMS buat aku. Jadi kita bakal bahas bareng-bareng ya. Cuman kemungkinan besar sih soalnya akan mirip-mirip ya. Karena kan nanti untuk UTS eh, PG gitu ya. Jadi oke ya. Karena aku agak narsis, jadi aku mau taruh muka aku juga di dalam sini. Oke. Oke, kelihatan nggak? Ya, udah kayak YouTuber belum teman-teman? Ini aku agak kecilin lagi deh. Ya, aku di sini ya. Oke, sip. Ikhwan Maulana. Oke, nanti per beberapa nomor kita akan coba diskusi ya, teman-teman. Jadi aku bakal mulai dulu. Jadi nomor pertama ini dibilang mikroekonomik adalah cabang ekonomi yang berurusan dengan apa, teman-teman? Jadi kita ditanya di sini sebentar. Nah, oke. Jadi tanya di sini sebenarnya mikroekonomi itu cabang ekonomi yang bicara tentang apa ya? Jadi kalau kita kemarin bicara mikroekonomi itu adalah cabang ekonomi yang bicara tentang hal-hal kecil ya, dalam skala kecil. Jadi perilaku pelaku ekonomi, terutama household dan juga perusahaan gitu ya. Jadi nggak melibatkan pemerintah, nggak melibatkan ekspor impor gitu ya, bukan secara agregat. Kalau kita ngomong secara keseluruhan baru kita ngomongin makroekonomi gitu ya. Jadi di sini kita lihat market mechanism ini betul ya, karena kita belajar dari kemarin juga ya, praktikum itu eh, eh, kita belajar juga tentang market mechanism gitu. Nah, kalau poverty ini kan skalanya negara ya, makro. Jadi di agregat ya. Kalau kita ngomongin kemiskinan, berarti di negara ini kemiskinannya berapa gitu. Economic growth, dia pertumbuhan ekonomi jelas, ini agregat gitu ya. Keseluruhan dari negara tersebut, inflasi juga sama, pengangguran juga sama, gitu ya. Kemudian nomor dua, change to the following will shift a person demands curve for item A. Kecuali, nah jadi kita melihat di sini apa yang menyebabkan kurva permintaan untuk barang A itu bergeser, gitu ya. Nah, teman-teman di sini harus bisa membedakan bergeser dan bergerak, gitu ya. Kalau dia bergeser, artinya seluruh kurva, ya. Jadi misalnya aku punya kurva di sini, ini P, ini Q gitu ya teman-teman. Aku punya demand. Kalau dia bergeser, artinya semua titik-titik di kurva demand ini, dia berpindah tempat. Jadi misalnya di sini, gitu ya. Nah, kalau dia bergerak, beda lagi. Kalau dia bergerak, berarti dia cuma, misalnya tadi dia ada di sini, dia bergerak ke sini misal. Karena apa? Karena perubahan harga gitu ya. Nah, nah, apa yang menyebabkan kurva bergeser gitu ya? Eh, jadi apa yang menyebabkan kurva bergeser dan apa yang menyebabkan kurva bergerak? Jadi kurva bergerak itu disebabkan oleh perubahan di dalam model. Ya, jadi kalau di dalam model ini kan dalam kurva ini ada apa modelnya? Ada harga, price, ini price kan, price dan juga quantity. Nih. Jadi kalau perubahan harga atau perubahan kuantitas, nah dia itu hanya akan bergerak sepanjang kurva namanya, movement along the curve. Tapi kalau dia udah di luar model ya, perubahannya disebabkan oleh bukan karena harga, bukan karena kuantitas, itu dia akan menggeser kurva permintaan. Nah, di sini kita lihat price of goods B. Nah, price of goods B ini bisa menggeser kurva permintaan nggak? Bisa ya, teman-teman. Kenapa? Karena kurva dari barang B ini kan kalau kita misalnya bahas untuk barang A, artinya harga di dalam kurva ini adalah harga barang A ya, teman-teman.
Jadi price of goods B ini ada di luar model kita. Preferensi juga sama ya. Kemudian juga income juga sama, number of complementary goods sama. Nah, price of good A. Nah, price of good A ini kan ada di dalam model. Nah, di sini dicari yang kecuali ya. Apa yang menggeser kurva permintaan kecuali. Nah, kecuali berarti harga dari barang A gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di sini kita punya nilai cross price elasticity of demand untuk produk A to the price of item B. Jadi ini ada hubungan dari dua barang ya. Jadi misalnya kita punya barang A, kita punya barang A dan punya barang B. Nah, kalau dia punya nilainya positif, jadi teman-teman kalau kita ngomongin cross price elasticity, kalau dia nilainya positif, itu artinya dia ketika harga dari barang A naik gitu ya. Nah, karena dia hubungannya positif, berarti kuantitas dari barang B ya, barang lain, itu juga akan naik. Nah, ini adalah namanya barang substitusi. Kenapa? Karena kan kalau ketika harga barang A naik, ya, berarti permintaan untuk barang A, A itu menurun ya. Nah, maka permintaan untuk barang lain naik gitu. Jadi, jadi karena harganya mahal, orang-orang lebih mending pilih barang B aja, beli barang B aja, karena barang A mahal gitu. Contohnya apa? Misalnya kalau teman-teman minum kopi gitu ya, kapal api sama Nescafe gitu. Kalau harga dari kapal api itu mahal, ya naik, teman-teman mending pindah ke Nescafe gitu ya. Karena ini kita hold ceteris paribus, harga Nescafe nanti akan cenderung lebih murah daripada beli kapal api, mending beli Nescafe aja. Karena harga kapal api itu kan meningkat, maka permintaan untuk Nescafe juga ikut meningkat. Itu ya, teman-teman. Oke. Jadi di sini jawabannya adalah barang substitusi. Kalau dia nilainya negatif gimana? Kalau negatif artinya dia barang komplementer kebalikannya. Jadi mereka tuh saling melengkapi. Misalnya apa? Misalnya kaos kaki dan sepatu gitu ya. Jadi kalau aku beli sepatu, kalau sepatu harganya mahal, kalau sepatu aja harganya mahal, aku nggak beli sepatu, ngapain aku beli kaos kaki kan? Gitu. Oke. Nah, nomor 4, if the on price elasticity of demand. Kalau on price berarti harga dia sendiri gitu ya. Jadi yang kemarin kita pelajari di praktikum juga. Kalau misalnya kita punya price elastisitasnya 0,1, ya ini elastisitasnya berarti 0,1, lowering the price would. Nah, kalau kita nurunin harga itu jadinya seperti apa? Apakah dia akan meningkatkan total revenue, menurunkan total revenue gitu ya. Nah, jadi gini teman-teman, kalau misalnya kita lihat, eh, kalau misalnya harga itu, kalau misalnya 0,1% ya, teman-teman. Kalau nilainya dia 0,1, artinya kalau harganya naik 1% gitu ya, kuantitasnya akan turun 0,1%. Nah, jadi dia kita anggap nggak sensitif ya. Jadi akan lebih besar perubahan harganya dibandingkan perubahan kuantitasnya, gitu ya. Artinya kita sebut dia sebagai inelastis, gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat eh, sebenarnya kalau kita menurunkan harga sebenarnya increase key ya ini kan kalau kita naikin kan contohnya. Tapi kalau kita turunin berarti kalau kita turunin harga 1%, berarti kuantitasnya akan naik 0,1%. Ya benar sebenarnya ini C juga benar gitu ya. Tapi lebih benar lagi bahwa karena dia barangnya inelastis ya, salah satu karakteristik barang inelastis, itu artinya kalau kita naikin harga, perubahan permintaan itu nggak terlalu drastis ya berubahnya. Kita lihat di sini kalau harganya turun 1%, kuantitasnya akan naik 1%. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita turunin harga, kita untung apa rugi pertanyaannya. Total revenue-nya naik apa turun gitu. Nah, jadinya di sini kita kalau kita simpulin aja, kan harganya turun 1%. Artinya pendapatan kita darinya 10.000 jadi turun 1%, 1% jadi berapa tuh 10.000? Jangan 10.000 deh.
100.000 kalau turun 10%, 1% berarti kan jadi 99.000 ya, teman-teman. Nah, barangnya tadinya 1.000 jadi 999. Artinya, pendapatan kita ya, total pendapatan bukan laba ya. Kalau laba nanti tergantung dengan struktur biaya kita seperti apa. Aduh, sorry. Oke. Nah, apa yang akan terjadi ketika kita menurunkan harga, teman-teman? Jadi, kalau kita turunin harga, dia akan menurunkan total revenue. Kenapa? Harganya udah kita bela-belain turun, tapi kuantitasnya nggak nambah dikit gitu kan. Kita pengennya kalau kita turunin harga, seenggaknya kuantitasnya banyak. Ya, makin banyak orang yang mau beli. Tapi kalau kita turunin harga banyak, tapi kuantitas orang yang mau beli itu dikit gitu ya, ya buat apa kita turunin harga? Karena itu akan menurunkan total revenue kita, pendapatan kita. Gitu ya. Simpelnya gitu aja sih. Oke, nomor 5, before the law of diminishing return ya. Jadi di sini kalau kita bilang kemarin kita belajar di lab, dia itu berkurang gitu ya. Jadi kalau kita nambah labor sebelum diminishing return, dia marginal productivity of labor dia itu akan meningkat gitu ya, ceteris paribus. Ini terjadi karena apa? Nah, kalau kita bayangkan misalnya kita di dalam satu rumah, nah di sini eh misalnya tadinya aku buka toko roti, aku punya satu labor gitu ya, teman-teman. Nah, tapi aku nggak puas gitu ya, aku nggak puas, aku tambah satu orang. Nah, akhirnya dua orang ini bekerja untuk toko roti aku. Nah, artinya dia akan menambah gitu ya. Jadi mereka tuh produktif, makin produktif. Karena mereka bersaing. Jadi siapa yang paling hebat di dalam ruangan ini, di dalam pabrik ini. Aku tambah lagi jadi tiga orang gitu ya. Oh, kompetitif gitu ya. Tapi lama-lama karena aku cuma punya satu rumah, ya, dia produktivitasnya akan menurun karena lama-lama makin sesek kan. Makin sesek, orang-orang makin susah untuk jadi produktif. Ya. Nah, tapi kan ini kita ada dua orang, itu dia kan kompetitifnya ya. Jadi belum sesek-sesekan, belum belum rebutan mungkin gitu ya. Jadi dia akan kompetitif gitu. Oke. Dari 1 sampai 5 ada pertanyaan nggak, teman-teman? Oke, lanjut. Nomor 6. Ini by the way, ini soalnya ada banyak ya. Nanti kita lihat ada sekitar 50. Nanti kita lihat sanggupnya sampai berapa. Mungkin 30 sampai 35 ya. Nggak akan aku habisin. Teman-teman mungkin nanti buat full PDF-nya bisa minta ke Kang Hari. Terus the production function with increasing return to scale ya. Nah ini kita udah ngomongin produksi ya. Kalau misalnya kita double input ya 2 kali lipat. Jadi kalau misalnya kita punya input ya inputnya kita 2 kali lipat, kita 2 kali lipat double ya. Outputnya seperti apa? Nah karena kita namanya 2 kali lipat. Karena kita namanya increasing ya, namanya juga increasing. Artinya kalau input kita tambah 2 kali lipat, berarti outputnya juga akan dia itu dia itu hasilnya akan lebih dari 2 kali lipat gitu ya. Oke. Kalau inputnya kita nambah 2 kali lipat, outputnya lebih dari 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat, bebas gitu ya. Yang penting increasing, nambah. Kalau misalnya di input kita tambah 2 kali lipat, outputnya 2 kali lipat juga, namanya konstan gitu ya. Constant return to scale. Tapi kalau misalnya dia decreasing, turun, nah berarti dia inputnya kita tambah 2 kali lipat, tapi outputnya itu mungkin 1,5 kali lipat, ya 1 kali lipat. Nah itu bahaya gitu buat perusahaan. Tapi kalau dia increasing bagus ya. Kita pengen kalau punya perusahaan kita pengen punya increasing return to scale. Berarti ini jawabannya increase more than double gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, Kak, di sini tanya kalau misalnya permintaan untuk barang eh, cenderung berkurang ketika revenue pendapatan bertambah, maka barangnya disebut sebagai ini disebut
sebagai if demand for goods tends to decrease as revenue rises gitu ya. Nah, ini kita bilang sebagai barang lower ya, lower goods. Sebenarnya disebut juga ini barang inferior ya. Dan ini lebih banyak dipakai sebutannya sebagai inferior goods. Inferior goods. Tapi karena di sini nggak ada pilihan inferior goods, ini adalah barang lower gitu ya. Jadi misalnya sendal jepit gitu ya, teman-teman kalau pendapatannya nambah ngapain beli sendal jepit? Belinya sendal culture gitu ya, Crocs ya nggak? Mungkin beli sepatu gitu ya, dan yang lain-lain gitu. Jadi nggak bakal beli sendal jepit lagi. Nah di sini kita bilang sendal jepit adalah barang inferior atau barang lower, gitu ya, barang rendah. Oke, oke. Nomor 8 ini the following table represent the market condition for product A. Nah, kebetulan tabelnya nggak ada ini ya. Mungkin 8 sampai 10 ini tabelnya nggak ada. Mungkin Kang Hari kalau ada revisinya tabelnya ada gitu. Monggo dikirimkan lagi ke saya. Cuma Ikwan, ini kenapa Ikwan? Aku ada pertanyaan buat nomor sebelumnya itu kan, nah ya, yang inferior goods. If demand for goods tends to decrease as revenue rises. Maksud dari revenue rises, bedanya revenue itu maksudnya pendapatan gitu. Sama bedanya revenue sama income apa Kak? Kan income Ya rises sama betul. revenue rises. Ya ini kemungkinan penggunaan bahasanya ya. Jadi memang harusnya income. Cuma karena revenue itu artinya pendapatan juga. Biasanya revenue itu dipakai untuk perusahaan ya. Tapi mungkin di sini maksudnya ada income juga. Aku juga bingung gitu ya kenapa revenue rises. Tapi aku ngerti di sini maksudnya adalah ketika karena dia ngomongnya permintaan, nggak mungkin dia dari segi perusahaan gitu ya. Karena permintaan itu dari segi masyarakat. Jadi revenue di sini kita anggap sebagai income aja sama aja gitu. Oke. Oke Kak. Memang nggak biasa ini penggunaan katanya, tapi ya begitulah adanya ya. Oke, eh Terima kasih Kak. 8 sampai 10, yuk. Oke, ini banyak yang nggak ada tabelnya ya teman-teman. Jadi eh, eh, kita lanjut ke nomor 12 mungkin nih. The following statement is incorrect. Total utility is the total satisfaction from the consumption of goods and service gitu ya. Nah kita disuruh mencari yang salah ya. Nah ini total utility, total satisfaction ini betul. Terus budget constraint can depend on the price level. Ya, jadi kurva batasan anggaran itu tergantung sama level harga. Nah, ini betul juga ya, teman-teman. Ya, karena kan budget constraint itu I sama dengan PXX tambah PYY. Jadi tergantung sama PX-nya berapa, PY-nya berapa gitu ya. Income is the only thing that limits consumer's choice. Nah, ini menarik nih. Ini kita tandain dulu. Kita tandain O gitu ya. Oke, marginal utility is obtained. Jadi marginal utility itu bisa kita dapatkan dari perubahan total utility ketika kita tambahin satu barang yang kita konsumsi. Nah, ini betul juga ya. Jadi tambahan satu barang. Jadi total utility perubahannya berapa gitu ya. Ini teman-teman udah ngerti ya, cari di lab. Budget constraint can depend on wealth. Nah, ini benar juga gitu ya, teman-teman. Karena kan I itu wealth ya, income dia. Jadi kekayaan dia berapa. Jadi income itu eh, sesuatu hanya satu-satunya yang membatasi consumer choice enggak juga ya karena ada nanti faktor preferensi gitu ya makanya nanti ada budget constraint kan bentuknya gini ya ini budget constraint budget constraint nah dia bisa pilih di titik sini ya bisa di titik sini bisa di titik sini sesuai dengan preferensi dia jadi makanya ada kurva utilitas gitu. Nah jadi dia bisa pilih sesuai preferensi dia dia lebih suka yang mana untuk dikonsumsi gitu. Jadi bukan satu yang menentukan pilihan konsumen itu bukan bukan pendapatan doang, tapi juga selera gitu ya. Ya jawaban sih. Oke. Oke. Nah, di sini ini kita juga udah belajar ya kalau kita mencari utility maximization, ini kita bisa pakai rumus MUX per PX dengan MUY per PY gitu ya.
Nah, di sini berarti MUX per price of item X is equal to MUY per price of item Y. Nah, ini ingat-ingat praktikum aja ya, teman-teman. Nah, ini jawabannya ini. Kalau kita mencari satisfaction. Oke, 14 juga kita nggak ada kurvanya. 15 juga nggak ada. Nah, ini aku coba tanya Kang Hari dulu nih. Kang Hari, ini tabel sama kurvanya hilang semua ya. Oke, kita sementara lanjut dulu ya, teman-teman. Oke, jadi di sini kita lihat nomor 16. Ngomong-ngomong ada pertanyaan dulu nggak nih tentang consumer behavior? Oke ya. Oke, kita lanjut. The following constitutes intangible capital. Jadi modal yang modal non fisik, jadi nggak kelihatan gitu ya. Residential struktur itu fisik ya. Ini bukan. Non residential struktur, tapi kan walaupun dia bukan perumahan, dia struktur ya, jadi bukan. Durable equipment, jadi peralatan yang tahan lama, ya itu kelihatan juga ya, misalnya mesin fotokopi dan lain-lain. Inventory, perlengkapan ya, tempat pensil, pensil gitu ya. Nah, itu bukan juga. Nah, human capital ini nggak kelihatan, non fisik, jadi kepintaran seseorang gitu ya. Jadi kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah dan lain-lain. Nah, itu ada human capital. Nah, ini dia non fisik ya, intangible. Oke, jawabannya human capital. Oke, 17 juga nggak ada kurvanya ya, jadi kita nggak tahu A ininya di mana. eh Nomor 18, kita nggak perlu lagi ekonomi kalau apa? Nah, permasalahan ekonomi itu kan kita punya needs, itu unlimited, ya. Tapi resource-nya tidak unlimited, gitu ya. Jadi, permasalahan ekonomi itu nggak bakal ada lagi kalau apa? Kalau resource-nya unlimited. Artinya bisa memenuhi kebutuhan kita yang unlimited, gitu kan. Simple, gitu ya. Jadi kalau tadinya dia limited, kalau dia resource-nya sekarang jadi unlimited, ya kita nggak usah ngomongin ekonomi karena permasalahannya selesai, gitu ya. Oke, oke. Sekarang kita ngomongin komparatif dan juga absolute advantage. Jadi keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Jadi perbedaan utama antara keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Jadi kalau kita ngomongin keunggulan absolut, ya, itu artinya dia antara dua negara itu punya kemampuan yang mana yang lebih jago, gitu ya. Jadi cuma lihat aja misalnya kita lihat eh, kalau aku gambar di sini misalnya satu negara cuma bisa produksi dua barang gitu ya. Ada negara Indonesia, ada Malaysia gitu ya. Nah, dia bisa produksi dua barang yaitu adalah mobil dan juga pesawat gitu ya. Jadi Indonesia bisa produksi empat mobil maksimal tapi nggak produksi pesawat sama sekali atau dia bisa produksi satu pesawat gitu ya. Malaysia bisa produksi 6 mobil atau dua pesawat. Nah, kalau di sini kita lihat, Malaysia, kalau kita cuma lihat dari absolute advantage, kita cuma lihat si untuk produksi mobil lebih banyak yang mana, bisa lebih banyak yang mana, yaitu Malaysia gitu ya. Pesawat juga sama, Malaysia lebih banyak bisa produksi dua. Ya. Itu absolute. Tapi kalau komparatif, kita harus bandingin opportunity cost dari masing-masing. Jadi untuk Indonesia, itu dia harus ngorbanin berapa. Jadi untuk produksi satu mobil, itu dia perlu ngorbanin 1/4 pesawat gitu ya. Sebaliknya, untuk produksi satu pesawat, dia harus ngorbanin 4 mobil. Tapi kalau Malaysia, dia untuk produksi satu mobil, ya, artinya dia harus korbankan sepertiga pesawat. Eh, ya, sepertiga pesawat. Nah, untuk produksi satu pesawat, dia harus korbanin 3 mobil. Artinya di sini yang lebih murah
absolute advantage ya tetap Malaysia gitu ya. Tapi ini dari segi opportunity cost-nya gitu. Nah, di sini kita lihat pilihannya. Comparative advantage is when someone can produce output with a higher opportunity cost. Ini salah ya. Justru ini adalah lower harusnya. Lower opportunity cost. Jadi kita bilang dia punya keunggulan kalau biaya oportunitasnya, biaya peluangnya itu lebih rendah gitu ya. Absolute advantage is when a person can produce output with a lower opportunity cost. Nah, ini lowernya udah benar, tapi bukan absolute ya, komparatif. Nah, absolute advantage is when one can produce output with fewer resource. Salah. Ya. Comparative advantage is uh, when one can produce output with more resource. Oke. Eh, kok nggak ada yang benar ya? Absolute advantage is not different from comparative advantage. Ini pasti salah ya, karena absolute advantage itu berbeda. Nah, di sini, ntar, aku translate ulang dulu. Absolute advantage is when one can produce output with fewer. Oke, ini mungkin nampaknya aku yang salah. Cuma kelihatannya nggak ada yang benar ya. Mungkin teman-teman nanti ada masukan dan yang lain-lain. Kalau teman-teman berpendapat ada yang benar gitu ya. Cuma sepengelihatanku ini salah semua ya. Jadi, tapi kalau aku disuruh milih, mungkin aku pilih C ya, gitu. Karena dia lebih masuk akal. Oke. eh Nomor 20. Oh, atau nomor 19 ada pendapat dulu dari teman-teman. Yang mana yang benar? Oke. Nampaknya nggak ada ya. Terus pendapatanku ini, mungkin kalau aku disuruh ini C ya. Terus the process of transforming aduh, proses mengubah sumber daya yang langka menjadi barang dan jasa. Ini jelas ya. Ini jawabannya production. Oke. Nah, proses of using resources to produce new capital. Nah, ini jadi kalau tadi 20 itu kita ngomongin mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa siap dikonsumsi, itu disebut dia produksi. Tapi kalau misalnya kita untuk membuat faktor produksi baru, jadi kita untuk mungkin jadi mesin gitu ya, atau dia bikin AI gitu ya, teknologi AI, new capital ya. Jadi capital kalau di dalam ekonomi itu kan artinya faktor produksi ya. Jadi alat-alat yang digunakan untuk berproduksi gitu ya. Jadi kalau dia menggunakan resource-nya untuk membuat kapital baru, itu disebut sebagai investasi. Ya. Tapi di sini teman-teman jangan salah kaprah, karena investasi di sini bukan berarti eh, naruh saham gitu ya, beda. Karena itu nanti kita ngomongin investasi di pasar keuangan gitu ya. Tapi kalau dalam ekonomi kita strictly kita ngomongin kalau kita ngomong investasi adalah berarti kita untuk menyediakan kapital gitu ya, kapital baru. Jadi kita supaya bisa berproduksi lebih banyak. Gitu. Oke, pada circular flow di bawah, peran dari rumah tangga yang tidak benar, not appropriate adalah demander in the output market itu benar. Ini not kalau kalau kita ditanya not appropriate berarti yang salah ya, yang salah. Ini benar. Labor suppliers gitu ya. Jadi di input market. Nah, ini aku gambar dulu deh. Ini misalnya kita punya household, ini kita punya firm. Jadi di pasar output ya, si household ini akan demand barang gitu ya. Demand barang output. Sebagai gantinya akan diberikan money gitu ya kepada perusahaan. Tapi di pasar input
ya household akan memberikan labor, land, capital gitu ya, capital. Sebagai baliknya akan nanti firm akan memberikan apa ke household? Wage, gaji, rent, interest, sama juga profit gitu ya, dividen. Nah, jadi di sini kalau kita bilang dia akan menyuplai labor di input market, betul ya, betul juga. Terus supplier capital in the input market, betul juga. Nah, demander land di input market. Jadi ini salah ya karena di dalam pasar input si household juga yang menyediakan land ya. Dia menyewakan tanah kepada si produsen. Jadi yang benar jawabannya adalah yang D. Gitu. Oke, yang E, receiving remuneration in the form of rent, betul ya. Jadi kalau dia menyewakan lahan, dia akan mendapat pengembalian sebagai rent. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman sampai sini? Oke, ini nomor 23 juga masih berputar di hal yang sama ya, di circular flow. Jadi, demander land, jadi, tapi ini role-nya firm ya, dari firm. Role dari firm itu apa? Yang bukan ya, not the role of the firm. Dia demander land, jadi dia yang meminta tanah di input market, itu benar ya. Jadi, ini benar. Ini kita cari yang salah. Supplier in the output market ya, ini supplier output kan, betul. Supplier capital in the input market. Nah, ini salah ya. Karena dia demanding ya di input market. Pokoknya kalau di input market pasti household itu adalah supplier, pasti. Mau apapun itu. Firm itu pasti demander. Sudah pasti gitu ya di input market. Output market kebalikannya. Jadi ini jawabannya C. Oke. Em, ada pertanyaan nomor 23. Okay, shift in the demand curve for factor of production are influenced by. Nah, ini demand curve for factors of production. Hmm, jadi ini kayaknya mungkin salah soal juga ya. Ini harusnya supply kayaknya ya. Supply. Karena ini dari segi perusahaan ya, faktor produksi. Ini disebabkan oleh apa? Nah, ini kita lihat dari sudut pandang faktor produksi ya. Nah, di sini kalau kita ngomongin faktor produksi, berarti kita ngomongin seberapa canggih kapital yang kita punya ya. Atau labor seberapa canggih, seberapa jago dia, seberapa mungkin sarjana S1, S2 gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin faktor produksi, kita ngomongin capital dan labor gitu ya. Jadi di sini output request jelas nggak berhubungan dengan capital labor, ini juga enggak, ini enggak. Nah, di sini yang benar adalah technological change, perubahan teknologi. Jadi itu dia nanti akan mempengaruhi faktor produksi yang kita pakai gitu ya. Jadi kalau dia makin canggih kan berarti makin efisien ya, teman-teman. Gitu. Oke, ini kita balik lagi ke barang substitusi. Nah, kalau misalnya kita mengurangi harga, jadi kalau misalnya harga itu turun di barang substitusi, menyebabkan harga dari barang X bla 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 dan kuantitas dari barang X bla 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 gitu ya. Nah, ini decrease in the price of substitute good. Nah, jadi barang substitusi kita ya, jadi barang substitusi dari X itu dia harganya kan menurun, barang Y itu menurun. Apa yang terjadi pada X gitu ya? Kalau misalnya dia substitusi kan dia saling menggantikan. Artinya kalau misalnya harga barang Y turun, kuantitas dari barang Y akan naik.
karena saling menggantikan, maka kuantitas dari barang X bagaimana? Kita ngomongin kuantitas dulu. Pasti kuantitas yang diminta untuk barang X itu kan turun. Ya. Jadinya set gitu ya. Tadinya seperti ini di barang X, market X gitu ya. Karena dia kurvanya nanti dia akan karena dia naik, dia barang substitusinya kan dia kuantitasnya naik ya. Artinya kurva barang X ini dia akan bergeser ke kiri demand-nya. Nah, gitu. Jadi kuantitasnya dia akan turun ya, kuantitas dia akan turun. Equilibriumnya ya, kita lihat equilibriumnya, harganya juga akan turun gitu ya. Decreasing dan declining. Jadi kita lihat dia itu kurvanya bergeser ke kiri. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, kalau misalnya kita ngomongin kelangkaan, dia itu mengimplikasikan bahwa kalau kita punya sesuatu lebih, artinya biasanya apa? Jadi kalau kita misalnya punya barang X dan Y, kalau kita pengen barang X lebih banyak, kita harus mengorbankan ke barang Y karena sumber daya yang kita punya itu terbatas. Jadi jawabannya itu sacrificing other things. Oke, which of the following? Jadi kita mencari sinonim dari marginal. Nah, marginal ini dalam ekonomi itu tambahan ya, teman-teman. Marginal productivity of labor. Oke, marginal utility. Jadi tambahan setiap kita tambah satu unit sesuatu, gitu ya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini ekstra itu betul. Jadi tambahan kan, ekstra itu tambahan. Suplemen juga sama, itu tambahan. Ya. Jadi teman-teman kalau makan suplemen vitamin, tambahan vitamin gitu ya. One more thing, satu lagi, sama juga. Perubahan juga sama gitu ya. Karena nanti kita bisa lihat perubahan sesuatu dibagi perubahan sesuatu gitu ya. Jadi marginal juga bisa disebut sebagai chance. Jadi jawabannya adalah semua jawabannya benar. Gitu. Nah, terus kita tanya dalam supply dan demand model ya, kapan equilibrium occur ya ini gampang aja ya. Jadi kita gambar aja kurva supply, kurva demand. Nah, equilibriumnya kan di sini ya. Artinya jawabannya adalah ketika si kuantitas yang diminta itu sama dengan kuantitas yang disuplai. Ya, jadi di sini harganya juga sama ya. Harga dari harga yang dipengen sama si pembeli itu sama kayak harga yang pengen dikasih sama penjual. Jadi ini jawabannya ini simpel banget ya, gampang. Teman-teman udah kalau udah ngerjain praktikum serius mah harusnya easy lah UTS ini ya. Yang perlu dipikirin review nanti. Oke. Nah, terus kita lihat di sini kalau misalnya kita punya harga di atas equilibrium price ya. Ini akan menyebabkan apa? Nah, ini kita gambar lagi aja. Nah, equilibriumnya kan di sini. Bagaimana kalau kita harganya di atas di sini gitu ya? Artinya di sini, ini kan S, ini demand ya. Nah, S-nya ada di sini, demand-nya itu ada di sini. Quantities demand, quantity supply. Gitu ya. Artinya quantities yang disuplai itu akan lebih banyak daripada kuantitas yang diminta. Artinya barang yang disediakan di pasar itu lebih banyak daripada orang yang mau beli gitu ya. Jadi nanti kita sebut dia sebagai surplus. Nah, udah deh. Cepet kan kita. Sampai sini dulu deh. Ada yang mau bertanya nggak, teman-teman? Oke, nggak ada ya. Bentar. Oke, nah di sini kita nomor 30. A price increase will cause. Nah ini kalau harganya naik, akan menyebabkan decrease demand
quantity demand decrease. Nah, demand. Dan ini kita ngomongin demand. Nah, ini jawaban yang paling benar adalah B. Ya, the quantity of demand decrease. Nah, ini teman-teman jangan ketukar sama decrease demand. Jadi, quantity of demand sama demand itu berbeda. Ya. Kalau kita ngomongin quantity of demand, berarti kita ngomongin kuantitas yang ada di sumbu sumbu ini loh. Ini gambar lagi ya. Berarti kita ngomongin kuantitas sumbu horizontal ini. Oke, tapi kalau kita ngomongin demand, itu demand secara keseluruhan, berarti kurva ini ya. Nah, ini kurva demand. Berarti kalau demandnya decrease, berarti kurvanya berubah. Tapi kalau kuantitasnya yang berubah, kuantitas demand yang berubah, itu dia akan berubah sepanjang kurva aja. Jadi kalau tadi harganya di sini, dia kan price increase, ya naik jadi di sini. Nah, dia hanya akan berubah jadi di sini aja. Gitu. Tapi kurva demand-nya itu nggak berubah. Ya, kurva yang minute-nya gitu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Kalau aku kecepatan bilang ya, mungkin Kang Irvel jangan speedrun. Jangan tahu. Oke, ini 50 orang ya, ramai juga. Oke. Kalau harga mobil baru jatuh, apa yang terjadi pada demand untuk mobil bekas? Ya orang-orang kalau harga mobil baru aja jatuh, ya kita mendingan beli mobil baru daripada beli mobil bekas kan? Kalau harga mobil bekas yang nggak berubah ya, sekitar Staribu, jangan lupa. Jadi apa? Kalau nih kita pakai logika aja nggak usah pakai teori gitu ya. Kalau harga mobil baru aja murah, ngapain gue beli barang mobil bekas? Jadi permintaan untuk mobil bekas pasti akan berkurang, reduce ya. Simple banget. Oke, oke kita lanjut. The following are included in capital income. Nah, kalau kita ngomongin capital income, ya, ini adalah pendapatan-pendapatan yang didapatkan dari sini ya. Ya, kita ngomongin pendapatan aja. Kalau interest rate ya, teman-teman kalau misalnya meminjamkan sesuatu kepada perusahaan, teman-teman nanti akan mendapatkan interest bunga gitu ya. Nah, eh, tapi bunga itu em, namanya interest. Nah, interest rate itu adalah suku bunganya. Teman-teman harus bisa bedain. Jadi kalau interest, teman-teman dapat 100.000. Nah, itu interest bunganya teman-teman. Nah, interest rate, suku bunga, itu berapa persen yang teman-teman dapat? 2%. Nah, interest rate itu, suku bunga, hanyalah suatu angka yang teman-teman dapat. Tapi pendapatan teman-teman aslinya itu adalah interest, gitu ya. Jadi, interest rate ini pada dasarnya itu bukan capital income, tapi cuma menunjukkan seberapa besar nanti interest yang teman-teman dapat. Yang which is interest adalah capital income teman-teman. Profit jelas ya, ini capital, ya ini income, betul. Interest juga tadi aku dicerita. Dividen, nah dividen itu dari keuntungan perusahaan. Kalau kita punya saham di perusahaan tersebut, kita bisa mendapatkan sebagian dari pendapatan perusahaan. Nah itu juga termasuk capital income. Depre- Depresiasi ini memang agak membingungkan. Karena dia sebenarnya depresiasi itu kan berarti kalau teman-teman belajar akuntansi di SMA, itu nilainya berkurang. Ya, tapi itu dari aset kita, aset yang kita punya. Jadi dia itu tetap berperan sebagai income. Tapi tapi dia nilainya negatif gitu ya. Jadi dia mempengaruhi income kita itu nilainya negatif. Jadi kalau terjadi depresiasi, income kita berkurang gitu ya. Tapi dilibatkan dalam perhitungan capital income gitu ya. Jadi ini jawabannya adalah interest rates. Oke, teman-teman ada yang paham, ada yang nggak paham nggak? Karena ini melibatkan sedikit pengetahuan akuntansi. Ini serius sih aku nggak kecepatan ya, atau kecepatan? Ada yang perlu dijelasin lagi? Atau ada yang mau diulang gitu? Oke, nomor 33 kita diminta untuk melihat grafik ya. Melihat grafik gaib. Jadi kita lewatin dulu karena gaib.
Ya, ekonomi itu kan berhubungan dengan hal-hal yang realistis ya. Jadi kalau gaib gaib kayak gini nggak ada gambarnya, jadi kita lewatin aja dulu. Oke, which of the following goods ya? Mana dari barang-barang yang disebutkan di bawah ini punya demand yang paling inelastis? Nah, teman-teman harus tahu kalau barang itu inelastis, semakin inelastis, semakin dia barang kebutuhan pokok. Ya. Jadi mau nggak mau harganya naik melambung tinggi karena dia butuh, maka dia tetap akan beli gitu ya. Jadi permintaannya nggak berkurang banyak gitu. Ya tetap berkurang tapi nggak bakal berkurang banyak karena dia butuh gitu ya. Jadi mau harganya naik seberapa besar pun karena butuh, ya tetap harus beli gitu ya. Berarti di sini kita lihat pasti itu prescription drugs ya atau obat-obatan, obat-obatan dokter. Jadi obat-obatan yang diresepkan. Drugs itu obat ya teman-teman, bukan selalu narkoba. Jadi mau harga obat semahal apapun, kalau orang udah sakit dia butuh, ya harga setinggi apapun pasti dibelikan kalau ada duitnya gitu ya. Kan kadang-kadang permasalahan di dunia kesehatan itu orang-orang nggak sanggup untuk beli gitu ya. Oke, kita lanjut 35. Apa determinan dari price elasticity of demand? Jadi eh, apa yang menyebabkan apa apa yang menentukan ya, determinan tuh penentu. Apa yang faktor-faktor yang menyebabkan elastisitas harga dari permintaan tuh segitu gitu ya. Pertama, availability of substitute good. Jadi ada barang substitusi nggak sih? Berpengaruh nggak teman-teman menurut teman? Pasti berpengaruh ya. Kalau nggak ada barang substitusi, pasti dia akan lebih inelastis ya. Karena mau nggak mau, misalnya kayak bensin ya, Pertamina kemarin kalau teman-teman ngikutin, tadinya kan kita kalau nggak mau ke Pertamina, kita Shell gitu ya. Kita bisa ke Shell, kita bisa ke BP, British Petroleum, atau Vivo. Tapi sekarang kan dikosongin, dimonopoli sama Pertamina gitu ya. Jadi kita nggak punya barang substitusi untuk bensin. Artinya permintaan kita untuk bensin Pertamina, itu akan lebih inelastis, karena kita nggak punya pilihan lain untuk bensin gitu ya. Gitu. Budget share, jadi kita punya budgetnya berapa gitu ya. Itu juga pasti pengaruh. Nah, karena A dan B benar, pasti semuanya yang lain benar. Jadi jawabannya all are all semuanya itu adalah determinan dari elastisitas permintaan gitu ya. Waktu juga pasti pasti berpengaruh ya, teman-teman. Kalau punya waktu banyak mungkin elastis, sensitif. Tapi kalau teman-teman nggak punya banyak waktu, harus beli sekarang juga, harganya mau setinggi apapun ya, mau nggak mau beli. Tapi kalau teman-teman punya pilihan nunggu aja nanti sampai harganya turun, ya nanti aja gitu ya, simple. Gitu. Oke, aku izin istirahat dulu ya teman-teman. Aku mau ambil minum dulu. 2 menit ya, 2 menit.
jangan lupa isi absensi ya. Em, kita lanjut, kita lanjut. Jadi eh, kita ditanya tentang derived demand. Derived demand itu adalah permintaan turunan ya. Apa maksudnya permintaan turunan itu? Jadi eh, kan biasanya yang meminta di pasar output itu adalah konsumen gitu ya. Jadi kita anggap aja permintaan untuk bakso gitu ya. Permintaan untuk bakso, ini kan di pasar output ya. Bakso itu kan barang jadi gitu ya. Permintaan untuk bakso itu meningkat. Jadi orang-orang suka makan bakso viral mungkin di TikTok gitu ya. Atau gimana. Nah, eh, pastinya sebagai penjual, kalau misalnya permintaan untuk bakso naik, pasti dia akan meminta tepung-tepungan gitu ya. Permintaan dia untuk tepung dan bahan baku untuk membuat bakso itu pasti akan meningkat karena dia butuh memenuhi kebutuhan pelanggannya gitu ya. Makanya kalau misalnya kita ngomongin kalau output demand-nya itu meningkat, pasti demand dari inputnya ya. Jadi si perusahaan itu pasti akan meminta juga lebih banyak. Ya. Jadi input demand itu tergantung dari output demand. Jadi kalau output demand-nya output demand di bakso itu meningkat, pasti input demand-nya yaitu tepung itu pasti meningkat juga gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A gitu. Jangan lupa isi absen ya, teman-teman. Oke, which of the following statement is valid for a horizontal supply curve? Nah, kalau kita horizontal, gambarnya berarti begini ya, teman-teman. Set supply. Artinya untuk ini kan P, ini Q. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat, kenapa dia perfectly horizontal? Berarti dia itu kalau kita lihat karakteristiknya, itu dia perfectly elastic ya. Kebalikannya kalau dia itu vertikal, ini kita sebut dia perfectly inelastic gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bilang dia elastis, artinya kalau dia harganya naik sedikit, dia nggak mau jualan lagi, ya mending dia keluar aja. Kalau dia harganya turun sedikit juga dia nggak mau, pokoknya harganya harus gitu aja, nggak mau berubah, gitu ya. Itulah perfectly elastis. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Apa yang menyebabkan supply semakin inelastis gitu ya? Ini kita ngomongin elastisitas penawaran ya. Jadi dia semakin inelastis. Jadi kalau dia kurva penawarannya inelastis, artinya apa? Kurva inelastis berarti dia mau harganya naik, mau naik banyak, perubahan yang ditawarkan tuh nggak sebanyak itu. Jadi naiknya nggak sebanyak itu ya. Nah, jadi kebalikannya ini logikanya teman-teman dibalik ya. Jadi kalau harganya persentasenya naik banyak, banyak 10%, kuantitas yang disuplai mungkin cuma 5%. Nah, ini inelastis ya. Padahal kan sebenarnya hukum permintaan kalau penawaran kalau harga naik kuantitas yang disuplai akan naik ya. Kenapa kalau harga naik si orang tersebut malah ogah naikin penjualannya banyak-banyak? Why gitu ya. Kenapa? Pertama, produksi itu melibatkan unskilled labor. Nah, ini salah ya. Kalau dia butuh tenaga kerja yang tidak terlatih, kalau harganya naik, ya kita naikin aja kuantitas suplainya itu pasti akan untung karena nggak perlu bayar mahal-mahal labornya. Karena kan unskilled. Kecuali S1 mungkin dia harus mikir gitu ya. Tapi justru dia akan elastis kalau dia unskilled labor. Pasti dia pengen kuantitas yang dinaikkan itu lebih banyak gitu ya. Terus produksinya makin efisien. Nah, kalau produksi makin efisien, pasti kalau harganya naik 10%, ya kuantitasnya naikin aja 20%. Bikin laku gitu ya. Karena kan harganya naik terus, biar masuk ujung banyak gitu ya. Move from short term to long term. Nah, kalau move from short term to long term ini
eh, rancu ya, kita nggak tahu maksudnya apa dan terlalu luas skopnya. Tapi kalau misalnya kita ngomong unit gitu ya, jadi uh, mau harganya naik karena dia input itu spesial dan punya terbatas gitu ya. Jadi dia nggak bisa naikin produksinya banyak-banyak gitu ya. Jadi yang dijual segitu aja gitu ya. Misalnya berlian, mau berlian harganya naik melonjak segimanapun, karena berlian di dunia itu terbatas, ya walaupun ada konspirasi berlian itu dikuasai oleh satu orang dan sebenarnya nggak langka, tapi karena dia cuma punya berlian segitu, ya kuantitas yang ditawarin ya nggak naik banyak-banyak gitu ya. Karena ya adanya cuma segitu. Ya. Atau contohnya misalnya rumah, tanah gitu ya. Tanah di bumi ini kan cuma segitu-segitu aja ya. Tanah di bumi nggak nambah gitu. Jadi mau harganya naik, kuantitas yang ditawarkan juga nggak bakal naik banyak gitu. Karena tanahnya udah segini-segini aja gitu. Oke, makanya kalau dia inputnya unik, dia bisa menyebabkan penawarannya inelastis gitu ya. Oke, terus kita ditanya terkait dengan input demand. Kalau input demand ini berarti permintaan untuk labor, kapital gitu ya. Nah, eh, kita lihat di sini dibilang capital and labor bisa kompetitor, jadi saling melengkapi, bisa gitu ya. Terus kapital dan labor bisa juga substitusi, bisa juga betul ya. Jadi bisa saling melengkapi, bisa saling menggantikan. Supply land is jadi supply untuk tanah itu perfectly elastic. Jadi dia kayak tadi bentuknya itu seperti ini. Perfectly elastic. Oke, di kuantitas ini. Jadi eh, kalau dia harganya naik, kuantitasnya jadi nol gitu ya. Kebalikannya kalau harganya turun juga kuantitasnya nol. Jadi ini benar nggak teman-teman? Salah ya, karena supply untuk land itu justru perfectly inelastic ya. Eh, se- jadi kalau misalnya kita lihat di sini kalau dia land, ini dia mau harganya berapapun, kuantitasnya akan tetap sama, teman-teman. Kayak tadi aku cerita ya. Jadi di bumi ini, ya tanahnya segitu-segitu aja, nggak bakal nambah. Jadi dia akan perfectly inelastis. Jadi ini salah dia yang cek. Oke. Jadi mau harganya berapapun, eh, kuantitasnya segitu-segitu aja ya. Lain. Kecuali mungkin ada reklamasi gitu ya. Mungkin kebijakan salah satu pemerintah gitu ya, reklamasi bikin tanah baru dari laut jadi tanah. Nah itu mungkin aja. Cuma ceteris paribus, supply untuk kalian itu inelastis. Oke. Nah, di sini government usually sets the minimum price ya. Jadi harga minimal untuk si penjual untuk menjual barangnya. Nah, ini kita sebut sebagai price floor ya atau harga minimum. Kalau kita ngomongin harga minimum berarti minimum dia jual harus berapa. Jadi, kalau price selling dia harga maksimal, harga maksimal atau harga eceran tertinggi head. Kalau teman-teman pernah lihat di jajanan-jajanan gitu ya, head itu price selling. Tapi kalau price floor itu berarti harga terendah. Gitu. Jangan kebalik ya. Oke. Nah, ini kita tanya, ini teman-teman yang struggling banget jawabnya. Ya nggak tahu ya, aku kan ngajar ekis, aktuaria, dan statistika di praktikum. Jadi mungkin nggak tahu kalau teman-teman IE, mungkin buat teman-teman IE gampang gitu ya. Apa itu dead weight loss gitu ya. Kemarin kan kita ngitung, nah ini teori doang. Apa itu dead weight loss? Total producer losses and consumer surplus due to underproduction or overproduction gitu ya. eh ini biasanya bahasanya di
bingung-bingungin. Ini kita simpan dulu. Total producer surplus and consumer losses due to uh, underproduction or overproduction. Ini juga salah ya. Ini harusnya nggak surplus ya. Ini juga consumer surplus salah. Berarti ini salah. Total producer surplus and consumer surplus ini lagi salah. Harusnya losses ya. Jadi yang hilang gitu ya. D, total producer losses betul. Dan juga surplus losses betul. Eh, surplus ini consumer nih harusnya ya. Consumer losses due to underproduction or overproduction. Berarti jawabannya yang D. Gitu ya. Kata kuncinya itu losses ya, bukan surplus. Jadi harusnya dia dapat surplus berapa, itu hilang gitu ya. Itulah deadweight loss. Ya, jadi kalau kita gambar, set, set, ah, kalau misalnya kita harusnya equilibrium di sini, tapi produksinya di sini, berarti ini deadweight lossnya di sini. Deadweight, gitu ya. Surplus yang hilang akibat underproduction atau overproduction. Gitu. Oke, ini kita lihat the statement below are related to household decision. Nah, ini udah jelas how much to produce ya, karena ini adalah masalah produsen, bukan konsumen. Ini gampang banget ya soalnya teman-teman. Ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut ke 8 nomor terakhir? Oke, nampaknya nggak ada ya. Kita lanjut aja. Which statement relates to the law of diminishing marginal utility? Jadi kalau kita ngomongin diminishing marginal utility, artinya marginal utility untuk tiap unit yang kita konsumsi itu berkurang, gitu ya. The more of a good consumed in a given period, the less additional satisfaction is produced by consuming each other unit of the same good. Nah, ini udah benar ya. Yang A langsung. Nah, kita nggak usah pusing berarti mikirin yang lain. Salah. Ini produce. Wah, ini justru kalimatnya agak tricky ya. Ini bukan produce. Kalau produksi, ya bukan produksi gitu ya. Jadi the less of a good consumed in a given period, the less additional satisfaction, kepuasan tambahan yang generated ya, yang muncul dengan mengkonsumsi satu-satu gitu. Jadi ini jawabannya yang B ya. Sorry, sorry banget nih. Karena ini kalimatnya suka membingungkan. Jadi teman-teman juga harus recheck jawaban aku ya. Jangan take it for granted aja. Harus harus kritis aja, harus kritis. Oke. Nah, kan salah lagi. Ini harusnya the more ya. Sorry banget nih, aku agak ngeblank. Ini the more. Jadi kalau kita tambah, ya kan kalau tambah kan more ya. Satu, dua, tiga, ini kan more. Jadi bukan less, gitu ya. More bukan less, jadi ini jawabannya C. Oke, ini sorry nih. Ya, the more of good, jadi makin banyak kita konsumsi suatu barang dalam satu periode waktu, maka kepuasan yang timbul itu makin berkurang ya untuk masing-masing unit. Gitu. Oke, kita lihat di sini kita mengasumsikan produk price, jadi harga dari produk itu menurun, terus biaya dari biaya peluang dari barang tersebut menurun, dan juga substitution effect terjadi. Apa yang akan dilakukan oleh seseorang? Jadi substitution effect itu ketika harga barangnya menurun, gitu ya. Terus opportunity cost of goods itu decrease. Oke. Terjadilah substitution effect. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak substitution effect itu apa? Nah, jadi ketika harga dari suatu barang itu turun, itu nanti akan terjadi dua efek ya. Ada substitution effect dan juga ada income effect. Nih, coba aku kasih waktu dulu teman-teman. Teman-teman ada yang tahu nggak eh, apa itu substitution effect? Halo? Nggak ada yang mau coba?
Mau coba Kang. Oke, Aisyah, silakan. Substitution effect ya Kang. Iya, Pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa kan Kang? pakai bahasa Mandarin boleh. Iya, pakai bahasa Indonesia. Substitution effect itu perubahan jumlah barang yang diminta konsumen Hmm, karena perubahan harga relatif barang tersebut dibandingkan harga lain di mana konsumen beralih ke barang yang lebih murah untuk mempertahankan tingkat utilitas yang sama. Jadi Oke, eh, artinya, hmm, jadi ketika harga barang naik maka barang tersebut menjadi eh eh, ketika harga suatu barang naik, barang tersebut menjadi lebih kurang menarik dibandingkan alternatifnya yang lebih murah, sehingga konsumen akan mengurangi konsumsi barang yang mahal dan beralih ke barang penggantinya. oke. Berarti kalau dia harganya turun, apa yang terjadi? Jawabannya ini. A, B, C, D, E. Kalau barangnya itu berarti eh, harusnya sih eh, households buy more ya, yang A. Oke, good. Jadi kalau harga barang turun, opportunity cost-nya juga turun, ya. Berarti ini udah jelas ya sebenarnya teman-teman. Ini berarti household akan membeli lebih banyak gitu ya. Karena udah harganya turun, harga dari misalnya bakso gitu ya, harga bakso turun, terus biaya peluang, ya namanya biaya peluang gitu ya. Itu turun juga. Artinya untung kan si household untuk membeli bakso. Jadi si household ini akan membeli lebih banyak juga, membeli lebih banyak bakso gitu ya. Thank you Aisyah. Makasih Kang. Oke, yo. Siapa TA kamu? Kang Rifki. Oh, Kang Review. Oke. Oke, kita lanjut. Below are the factor. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk mensuplai labor ya. Jadi ini dari rumah tangga ya, sudut pandang rumah tangga kan dia di input market kecuali gitu ya, kecuali. Product quality, job availability, the market rates of wage, skills, work limit of one hour per week gitu ya. Nah, di sini kita lihat yang udah pasti salah ya. Pasti salah. Ya kan accept ya kecuali. Nah, market rate of wage itu pasti ya. Jadi dia digaji berapa pasti mempengaruhi gue mau terjun ke dunia kerja nggak ya gitu ya. Apa mendingan gue di rumah aja nyantai jadi pengangguran gitu. Terus ketersediaan lapangan kerja gitu ya. Apa gue stay nganggur aja orang lapangan kerja lagi susah gitu ya. Work limit juga gitu ya. Jadi mempengaruhi. Nah, skill yang dibutuhkan juga kan perlu ya. Jadi misalnya gua lulusan ekonomi, sorry. Aku lulusan ekonomi, ternyata lapangan pekerjaan sekarang teknik semua. Artinya berarti jawabannya itu adalah product quality. Gitu. Oke, jadi eh, ya kalian nggak usah munafik gitu ya. Mau produknya jelek tapi kalian dapat kerjanya di situ ya ya udah gitu. Oh aku nggak menikmati produknya, aku cuma memproduksi gitu ya. Misalnya kalian nggak suka makan eh, ayam goreng gitu ya, tapi kalian ada lowongan kerja di pabrik bumbu jadi ayam goreng, ya dan gajinya lumayan gitu ya. Ya, mendingan mau kalian nggak suka kualitasnya jelek, tapi karena kalian nggak menikmati barangnya, jadinya kalian akan tetap kerja gitu ya, status paribus. Oke, oke. Nah, terus kita lihat total revenue, economic profit adalah, nah, ekonomi kalau kita ngomongin profit ekonomi, itu adalah total revenue, itu dikurangin total cost eksplisit, dikurangin juga total opportunity cost, gitu ya. Nah, kalau kita bikin kayak gini, TC tambah OC gitu ya. Jadi total biaya dan juga opportunity cost yang terjadi gitu ya, biaya peluang. Jadi kita nggak ngomongin biaya akuntansi doang kalau kita ngomongin economic profit. Jadi kita memperhitungkan juga biaya peluang. Ya kalau kemarin kita ngitung di lab 4 itu kita cuma ngitung total cost doang. Nggak ngitung opportunity cost karena itu ribet sekali ya kalau kita ngomongin opportunity cost juga. Nah, tapi kalau di sini kita bilang total cost ditambah opportunity cost itu disebut sebagai total economic.
cost gitu ya. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa jawabannya yang A, total revenue dikurang total economic cost. Gitu teman-teman. Oke, 47 ini ada di modul ya, teman-teman. Bisa dicek juga. 48 juga ini udah pernah dibahas. Ini karena aku sebentar lagi mau ada rapat juga jam 9. Ini kita langsung ke 49 sama 50 ya. Which of the choices below needs to be corrected? Jadi mana yang salah gitu ya. Total cost itu adalah jumlah dari total fixed cost tambah total variable cost. Ini betul. Average fixed cost itu total fixed cost dibagi Q, betul. Slope dari TVC ya adalah TVC dot TVC per dot TVQ gitu ya. Slope-nya adalah MC. Nah, ini menarik nih. Benar nggak? Slope dari total variable cost ya, variable cost itu adalah MC. Benar nggak? Benar nggak, teman-teman? Sebenarnya teman-teman kalau mau gampang, namanya lagi ujian gitu ya. eh, Teman-teman nggak perlu tahu jawabannya, tapi kalau jawaban yang lain salah, berarti salah satu jawabannya benar gitu ya. Karena kan waktunya juga terbatas. Di sini kalau kita lihat AVC, ini kita tandain dulu ngomong-ngomong yang C. AVC itu sama dengan TVC per Q. Benar ya? Jadi average variable cost itu total variable cost dibagi Q. Betul. Average total cost berarti total cost dibagi total fixed cost. Benar apa salah, teman-teman? Nah, ini yang salah ya. Jadi total variable cost ATC itu total cost dibagi Q. Sama aja kayak AFC dan juga AVC. Bukan dibagi TFC ya. Jadi yang C ini sebenarnya betul gitu ya. Teman-teman kalau lupa nanti dipelajari lagi materi dosennya karena ya bukunya sih di Cash and Fair. Jadi ini slope dari TVC itu sebenarnya lumayan tricky ya karena dia bentuk total variable cost itu kan average variable cost seperti ini. Nanti kita lihat TVC itu seperti apa gitu ya. TVC itu kurvanya dia nggak linear ya atau nggak parabolik. Jadi untuk mencari slope-nya cukup tricky. Gitu. Oke. Terus, nah ini nomor 50 balik lagi ke pertanyaan kita tadi ya, yang tentang economic profit. Apa itu economic cost? Ya, udah aku jelasin tadi bahwa biaya yang melibatkan opportunity cost dari semua input. Oh, oke, udah selesai. Nah, ini teman-teman ada isian singkat ya, 10 nomor lagi. Nanti teman-teman silakan isi ya. Nanti buat soalnya bakal dikirimin sama Kang Hari sih, harusnya ya, Kang Hari. Jadi sebelum aku tutup, ada pertanyaan nggak teman-teman? Atau ada yang mau diulang? Oke, Ikhwan lagi. Kak, aku mau nanya, tapi ini sebenarnya bukan nanya Eh, pertanyaannya sih, lebih ke UTS-nya. oke, Dan Kalau misalnya biasa ya boleh. belajar buat UTS-nya itu ibunya suka ngambil dari buku apa, Kak? Atau biasanya? Sekolah biasanya sih kalau level PM Mikro itu untuk UTS ya itu ya ini aku spill aja soalnya biasanya nggak berubah dari tahun ke tahun ya. Jadi harusnya ini soalnya seperti ini. Biasanya dari Cash and Fair, cuma Cash and Fair kan nggak ada PG ya. Jadi kemungkinan kayaknya sih mereka bikin sendiri gitu soalnya. Soalnya ada Pak Fahmi dan yang lain-lain itu mereka suka bikin soal. Ya. Cuma soal-soalnya harusnya nggak jauh dari kayak gini ya teman-teman. Cuma yang jadi PR nanti review teman-teman. Jadi tapi itu praktikum kan ya. Tapi buat UTS harusnya ini soalnya nggak beda jauh. Paling kalau berubah tuh 5 soal atau 10 soal, tapi sisanya sama. Karena nanti mereka terkendala di jumlah muridnya juga kan banyak mahasiswanya ya. Karena dari jurusan lain juga. Jadi teman-teman harusnya pelajaran ini aja cukup. Dan juga kalau teman-teman mau memperkaya lagi itu dari Cash and Fair. Karena itu buku utama kita. Cuma nggak ada PG gitu ya. Jadi jangan harap ada PG. Kalau teman-teman niat mau ngerjain esainya silahkan. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman belajar esai itu buat buat review biasanya. Itu bukan buat UTS. Kalau UTS sebenarnya lebih ke pengetahuan dasar sih, ke teori-teorinya. Gitu Ikhwan. Kasih, Kak. Oke. Ada lagi teman-teman?
Oke, kalau gitu nggak ada, aku kembalikan lagi ke Kang Sari ya.